Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siva Nurarini, semester 3 non-reguler, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-10 dari materi Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Haja Yani Nurani SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pengulangan tindak pidana atau residif. Pengertian residif, seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan satu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residif telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberatan pidana. B. Pembagian pengulangan atau residif. Yang pertama, residif umum. Semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana ataupun yang dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan jika tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tengah waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal dengan daluarsa. Residif atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dengan KUHP. Yang kedua, residif khusus. Tidak semua jenis penanggulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikarenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dengan tenggang waktu tertentu. Jenis residif ini adalah dikenal dengan KUHP. Syarat-syarat residif adalah satu kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang merupakan kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian atau khusus untuk pasal 216 dan 303 bis dan 393 syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dengan tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal A 2 tahun sejak adanya keputusan hakim, pasti atau tetap pasal 137, 144, 208, 216, dan 303 bis dan 321 KUHP. B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Selanjutnya, tidak mungkin ada residif apabila satu keputusan hakim tidak berupa pemidanaan melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Dua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. Yang ketiga, keputusan hakim yang berupa penetapan, misalnya yang pertama, keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Dua, keputusan tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga, tidak diterima perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Terus pengenaan pemberatan pidana untuk residif. Kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu yang pertama dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga atau khusus pasal 216. Yang ketiga, pidana dapat ditambahkan dilipat 2 kali, yaitu khusus pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Residif menurut KUHP, penanggulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi selain secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sejenis residif khusus. Artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana
tertentu saja yang dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residef untuk tindak pidana yang berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu yang pertama residef kejahatan dengan dianutnya residef khusus, maka residef kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residef kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu pasal 137, 144, 155, 157, 161, 163, 208, 216, 303 bis, dan 321, begitu juga 393. Dalam residef kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.